Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hidayatun Nafisatul Karimah dengan nomor NIM 23205137. Nah, di sini saya akan menerangkan sedikit tentang analisis regresi sederhana. Nah, sebelum kita masuk ke dalam contoh analisis regresi sederhana, kita perlu mengetahui apa itu analisis regresi sederhana. Nah, analisis regresi linier sederhana adalah uji yang digunakan untuk menguji pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen. Selain itu, analisis regresi sederhana juga digunakan untuk meramalkan suatu variabel dependen berdasarkan satu variabel independen. Nah, pada regresi linier, variabel independen disimbolkan dengan X dan variabel dependen disimbolkan dengan Y. Suatu penelitian menggunakan uji regresi linier sederhana apabila hanya ada satu variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen. Apabila lebih, maka metode analisis yang cocok adalah metode linier. Nah, di sini kita akan langsung masuk kepada contoh regresi linier sederhana, yaitu seorang karyawan akan melakukan analisis regresi untuk meramalkan besarnya gaji sebagai variabel independen terhadap besar tunjangan yang diperoleh. Di sini gaji itu berupa variabel independen dan tunjangan berupa variabel dependen. Nah, ini sebuah contoh data yang telah saya buat. Ini telah saya masukkan ke dalam Excel. Kemudian kita masuk ke data SPSS, kita salin bagian angka, kita masukkan ke dalam SPSS-nya, maaf tadi ke Excel. Kemudian kita masuk ke variabel view, bagian desimalnya kita kurangi menjadi 0, dua-duanya. Kemudian ini kita ganti X, kita ganti Y. Untuk measure-nya nanti kita pindah ke scale karena ini berupa data angka. Nah, setelah sudah kita akan mulai uji linearnya ya. Ini sudah jadi, berarti X tadi gaji sebagai variabel independen dan ini Y-nya sebagai tunjangan, pengaruh gaji terhadap tunjangan. Untuk yang langkah pertama yaitu kita masuk ke menu analyze, kemudian kita pilih ke regression, kita masuk ke linear, kita klik. Nah, dan muncul tadi variabel dependennya berupa Y dan X-nya masuk ke independen. Langsung saja kita oke. Nah, ini sudah muncul. Nah, output yang kita peroleh dari hasil regresi untuk kotak pertama, di sini kita lihat bahwa dalam hal ini variabel X yang dimasukkan adalah variabel, di sini kita tidak masuk ya, hanya kita menggunakan X. Nah, ini berarti gaji, kemudian gaji ini sebagai variabel independen dan tunjangan ini sebagai variabel dependen. Dan metode yang digunakan adalah metode enter. Kemudian untuk tabel yang kedua yaitu model summary.
Tabel di atas ini menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan R, yaitu sebesar 0,974. Nah, dari output tersebut diperoleh bahwa koefisien determinasi atau R square ini adalah sebesar 0,948 yang mengandung arti bahwa pengaruh variabel bebas atau gaji terhadap variabel terikat atau tunjangan adalah sebesar 94,8%, dan sisanya berarti itu dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Kemudian untuk tabel yang selanjutnya diketahui, kita masuk ke koefisien, diketahui bahwa nilai konstan ini yaitu sebesar negatif 614,01 sekian, sedangkan nilai terus atau koefisien regresi yang ini yang bawah 0,655. Nah, kita tinggal masukkan rumus saja. Berarti min 614,019 ditambah 0,655, nanti hasilnya kita coba tambahkan dulu. Min 614,019 tambah 0,655, hasilnya adalah min 61364 yang menunjukkan bahwa konstanta sebesar min 61364. Konstanta ini sebesar min 61,14 yang mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel gaji adalah sebesar min 614. Kemudian koefisien regresi X sebesar 0,655 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai gaji, maka nilai tunjangan bertambah sebesar 0,655. Dan terakhir yaitu koefisien regresi tersebut bernilai negatif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap variabel Y adalah negatif. Seperti itu. Nah, berdasarkan nilai signifikasinya ini, tabel koefisien diperoleh nilai signifikasi sebesar yang ini kurang dari 0,001. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X atau gaji itu berpengaruh terhadap variabel Y atau
tunjangan karena nilai signifikasinya kurang dari 0,001. Seperti itu teman-teman ya. Ini hanya sedikit penjelasan dari saya. Terima kasih untuk pendengarannya ya. Mohon maaf bila ada kurangnya atau gimana, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih untuk segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya ya. Sebesar-besarnya. Kalau kurang paham lewat video ini bisa japri langsung ke saya. Saya kasih nomor saya 085 ... Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.